Jadi berdasarkan saksi sejarah, tempat ini sebagai tempat untuk mengikat gajah putih tunggangan Ratu Tribuana Tunggadewi yang dihadiahi dari Kerajaan Campur. Dan di tengah situ ada lambang Surya Majapahit. Di patok ini tuh tembus ke kolam Segaran dan tidak bisa dijabut pakai alat berat. Jadi seperti paku bunyi. Berjumpa lagi di channel Warisan Kuno. Di kesempatan vlog kali ini saya berada di Pendopo Trowulan ya tepatnya. Dan kali ini saya akan penelusuran di dalam sebuah pendopo ya. Konon di dalam pendopo ini itu banyak sekali benda-benda bersejarah yang dikumpulkan ya di sini. Ada juga sebuah patok gajah yang dulu ditancapkan oleh Mahapati Gajah Mada dan menurut cerita tidak bisa dicabut. Nah, ini saya akan mulai masuk ke dalam sebuah pendopo ya. Ini nuansanya sangat ramai sekali, soalnya kan tepat weekend ya, banyak pengunjung yang datang di sini. Nah, soalnya ini tepat Sabtu, jadi banyak sekali yang berkunjung di sini ya. Memang tempat ini sudah familiar sekali ya di semua orang. Jadi dibuat wisata sejarah juga. Ya, kita akan sini untuk melihat. Di sini ada sebuah patung Mahapati Gajah Mada ya, yang sangat besar, dan di belakang situ ada papan nama ya, yaitu nama-nama pejabat dan puspomat. Ini nuansanya sangat ramai sekali, jadi kita akan menelusuri di dalam pendopo ini. Banyak sekali benda-benda kuno ya yang masih tersimpan dan masih terjaga dengan baik ya. Ini pendoponya, ini sangat lebar sekali, dan letak patok yang konon tidak bisa dicabut meskipun pakai alat berat ya, itu berada di belakang pendopo ini. Jadi kita akan lewat sini ya, dan di sini saya jumpai banyak sekali benda-benda artefak kuno. Ada umpak, ada batu-batuan candi ya, yang masih terjaga dengan baik ya di sini. Itu juga ada batu pipisan juga. Nah, ini kan ada batuan-batuan candi ya di sini. Nah, ini ada sebuah lingga juga yang sangat besar sekali ukurannya. Ini mungkin setengah meter ya tingginya. Dan di sini juga ada batu umpak yang sangat besar sekali. Nah, artinya betul sekali kalau di sini dinamakan sebagai pendopo agung ya. Ini juga pada masa lalu ini ada Pusat bangunan itu megah ya, besar, yang menjadi pusat sentra berkumpulnya warga ya zaman dahulu. Iya, Raja-Raja Majapahit ya. Dan ini dulu kan tempat itu Mas, ibu kotanya Iya, Kerajaan ini Majapahit ya. salah satu ibu kota Kerajaan Majapahit. Dan masih terjaga dengan baik ya di sini. Ini berarti ada candi ya. Iya, di sini. Candi yang begitu besar seperti ini. Ini bagian dari candi teman-teman. Iya. Ukurannya begitu besar sekali ya. Dan mungkin kan ini juga hampir menyamai seperti Candi Borobudur kalau dimungkinkan dengan umpak yang sebesar ini. Yang besar terus itu ya, apa namanya? Ada lingga yang besar. Iya. Patok ya. Patok atau lingga itu Mas ya. Patok itu seperti yang ada di belakang ya. Jadi Iya. yang ada di belakang itu konon menembus sampai Oh, kolam Segaran itu ya. kolam Segaran. Itu patok Majapahit ya itu. Merupakan salah satu patok. Mari kita coba lihat. Jadi kita akan menuju ke sebuah patok gajah.
yang konon ya patok tersebut itu menancap beberapa meter sampai tembus ke kolam segaran. Nah, jarak antara patok gajah dengan kolam segaran kira-kira 1 kilo atau 500 meteran lah ya. Cukup jauh juga. Jadi nuansanya sangat indah sekali di sini ya. Nah, ini ya Di sekitar ini lokasi pendopo Trowulan ya, yang dulu itu sebagai ibu kota kerajaan Majapahit. Nah, dan di bawah naungan Cungkup sana itu ada sebuah patok gajah ya. Jadi kita akan mendekat untuk melihat secara langsung bagaimanakah peninggalan leluhur yang sudah ratusan tahun ya masih terjaga dengan baik di sini, supaya anak cucu kita itu tahu kalau dulu di sini itu ada peradaban kuno ya, sejarah. Nah, di sini kan juga ada sebuah itu ya, mahkota berlapiskan emas ya di atas sebuah pagar. Nah, ini ada sebuah patok gajah ya. Jadi kita akan masuk. Assalamualaikum, Rahayu. Jadi di sini itu juga ada sebuah keterangan ya. Nah, situs patok gajah atau batu miringnya atau batu monoliti berbentuk segi 6 dengan panjang atau batu miring ini yang bisa dikatakan secara arkeologi itu batu monolit ya, yang berbentuk segi 6 teman-teman, dengan panjang batu 134 ya cm dengan ketinggian 81 cm dari permukaan tanah ya. Ada garis tengah 37 cm serta secara keseluruhan berbahan andesit ini teman-teman batunya itu. Berdasarkan saksi sejarah, pertama kali ditemukannya batu ini itu pada saat dilakukan ekskavasi di lokasi ini pada tahun 1927 oleh Insinyur Henry McLean Pond ya, yaitu seorang arsitek berkebangsaan Belanda yang mulai dilakukan penelitian pada tahun 1976 sampai 1980. Dan pada saat itu dilakukan lagi ekskavasi lanjutan pada tahun 1982. Dan ini sudah terregistrasi ya di situs Cagar Budaya pada tahun 1993. Jadi selain bukti arkeologi tersebut, di kalangan masyarakat juga berkembang kisah folklore ya, yaitu mengenai adanya sumber sejarah kepercayaan ya. Jadi berdasarkan saksi sejarah, tempat ini sebagai tempat untuk mengikat gajah putih tunggangan Ratu Tribuana Tunggadewi yang dihadiahi dari kerajaan Campa. Nah, seperti itu. Itu pun tidak hanya satu dari cerita folklore. Ada lagi yang menyebutkan bahwa patok ini merupakan paku bumi ya. Paku buminya dari kerajaan Majapahit yang tertancap begitu dalam hingga menembus ke kolam segaran yang jaraknya kurang lebih berapa ratus ya? 500 meter ya. 500 meter sampai ke sana. Dan ini tidak bisa dicabut teman-teman. Alat berat pun sempat mengangkat batu ini pun tidak bisa. Itu sumber kepercayaan cerita ya yang sudah berkembang di kalangan masyarakat. Entah kebenaran tersebut apakah betul-betul seperti itu pada masa itu ya, kita juga
sudah melewati berbagai macam masa ya, artinya memang benar Mas ya, sudah itu bisa dipercaya benar, ya. ada sebuah mitos atau fakta ya. Nah ini banyak dikasih saja. Jadi patok ini itu ya, meskipun dijabut pakai alat berat itu tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi sangat kuat sekali. Kan ini sebuah batu yang terbuat dari andesit yang miring ya. Coba kita akan mendekat untuk melihat lebih jelasnya. Jadi di bawah sebuah patok ini ada sebuah sesajennya juga ya. Nah ini. Dan di tengah situ ada lambang Surya Majapahit. Nah jadi seperti ini bentuknya. Kayak gini teman-teman. Ini miring Mas yo. Miring terbuat dari batuan andesit. Miring agak serong. Iya. Agak serong ke kanan. Jadi batu ini tuh dibuat nyancang istilahnya, tunggangan dari Gajah Mada. Dan di bawah sini tuh juga ada sesajennya, ada sebuah uang, ada telur ya, ada sisir dan bunga-bunga, ada dupa juga. Jadi patok ini tuh tembus ke dalam tanah dan konon sampai kolam segaran ya, dan tidak bisa dijabut pakai alat berat. Jadi seperti paku bumi. Dan di atas sana itu ada seperti mahkota ya, berlapiskan emas. Jadi peninggalan leluhur yang masih terjaga hingga sampai saat ini ya, yang harus kita lestarikan. Dan mungkin segitu saja untuk penelusuran kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.